5. Kembali ke Taman Sari. Karena sudah biasa, si Inem tak hendak berhenti menyenangkan diri dan memuaskan nafsunya mengisap madat atau minum sopi, asal saja ada uang. Demikian jugalah tingkahnya waktu malam sepeninggal si Jamin itu. Si Inem datang dari luar dengan muka merah dan langkah tak tetap. Sebentar-sebentar ia menguap. Keluarlah dari mulutnya bau sopi, alamat ia baru minum sepuas-puasnya. Setiba di rumah, ia meletakkan sebuah benda kecil yang terbungkus timah, yang dikeluarkannya dari kantung kutangnya. Itulah Madat, raja yang menghukum diri si Inem sebagai budaknya. Dengan tak bersalin pakaian, ia menghempaskan diri di tempat tidur, karena ia sudah mabuk betul. Si Johan sudah biasa melihat keadaan emaknya serupa itu. Ia segera menyembunyikan diri di bawah selimutnya yang koyak-koyak itu. Amat takut ia melihat si Inem yang mabuk itu. Bukan 1-2 kali saja ia merasai siksaan emak tirinya waktu mabuk. Sebab minuman keras itu mengubah sifatnya makin jahat, kadang-kadang lebih dari binatang buas. Si Inem tidur gelisah. Sebentar-sebentar ia membalikkan kepalanya ke kanan dan ke kiri dengan tidak berketentuan. Tangannya diempas-empaskannya ke kasur. Meskipun kaki atau tangannya kadang-kadang terantuk di tepi tempat tidur itu, seolah-olah tak berasa sakit. Makin gelisah si Inem tidur, makin takut si Johan. Anak itu membungkuk dan menyesakkan badannya ke dinding, supaya ia jauh juga hendaknya dari si Inem. Tak lama setelah tertidur, sekonyong-konyong ia terjaga. Kaki si Inem menendang sisi tempat tidurnya, hampir kena dadanya. Perlahan-lahan si Johan meninggalkan tempat tidur itu, lalu pergi tidur ke sudut bilik di tikar dan kain-kain buruk yang terletak di sana. Jamin. Jamin. Kemana abang? Marilah ke sini, katanya menyeru abangnya. Tetapi seruannya itu tak ada yang menjawab. Ketika itu barulah ia teringat bahwa abangnya tak di rumah. Ia belum pulang semenjak diusir emak tirinya kemarin. Si Johan menangis dengan sedu-sedu yang ditahan, supaya jangan ketahuan oleh si Inem. Jangan-jangan ia takkan pulang, pikir si Johan. Air matanya titik tak henti-hentinya. Kain-kain buruk itu disusunnya untuk ditiduri, didirikannya sebuah karung, yang berisi barang-barang pelindung dirinya dari angin, yang masuk melalui jendela. Sebilah papan jendela itu telah tanggal. Tiba-tiba terdengar olehnya suara langkah orang naik tangga. Sebentar itu juga ia berhenti menangis dan memasang telinga. Abangnya kah datang itu? Terbayanglah kegirangan pada mukanya, karena sangkanya tentu abangnya lah yang datang itu. Barangkali abangnya membawakan dia apa-apa. Tetapi kemudian ia terkejut pula. Segera ia bersembunyi lebih ke sudut dengan amat takutnya. Didengarnya bapaknya berseru-seru dengan suara parau, "Inem! Inem! Buka pintu!" Yang dipanggil tak bergerak dari tidurnya, si Johan pun amat takut membukakan pintu. "Inem!" Bunyi suara lebih keras lagi dari luar, "Inem, lekas buka pintu!" Tetapi tak satu pun yang bergerak di rumah itu. Karena itu maka orang yang di luar berseru sekali lagi dengan marahnya, "Lekas buka, ayo!" Si Johan memberanikan diri membuka pintu. Bapaknya segera masuk. Si Bertes itu bukan mabok sebagai biasa. Air mukanya menunjukkan rasa takut yang amat sangat. Setelah ia menguncikan pintu kuat-kuat, ia bertanya dengan tergopoh-gopoh, "Siapa yang membukakan pintu? Engkau atau orang lain?" Johan tak menjawab. Tercengang ia melihat muka bapaknya. Belum pernah ia menampak bapaknya serupa itu. "Di mana emakmu?" "Tidur?" tanya Bertes pula, sambil berjalan menuju tempat tidur. "Ayo, bangun," katanya dengan marah, setelah ia melihat si Inem belum juga bangun, meskipun sudah beberapa kali diguncang-guncangkannya tangan perempuan itu. Si Inem menggerakkan badan serta bersungut-sungut. Kemudian ia terjaga dan membuka mata memandang muka si Bertes yang ketakutan itu. "Engkau mau apa?" tanya si Inem dengan suara yang kurang terang, sebab ia masih mengantuk. "Dari mana engkau ini?" "Jangan engkau berteriak," kata si Bertes gugup. "Dengar. Saya sekarang dikejar orang, untung saya masih sempat melepaskan diri, tetapi kawan saya, 2 orang serdadu dari Tangsi sudah tertangkap. Ayo lekas turun, ayo. Saya hendak pura-pura sakit, engkau duduklah, seperti benar-benar menunggui orang sakit." Si Inem menurut saja perkataan suaminya. Lah turun dari tempat tidur. Jalannya terhuyung-huyung. Hampir-hampir ia tak dapat menjejakkan kakinya dengan tetap. Pikirannya belum terang untuk memikirkan dan mengetahui hal ihwal suaminya. "Engkau kena apa?" tanyanya sambil menyapu mata. Cepat-cepat si Bertes membuka pakaiannya, kecuali anak baju dan celana dalamnya, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Kemudian ia menceritakan halnya dengan berbisik, "Tadi kami ramai-ramai minum-minum di kafe Pasar Senen. Tiba-tiba terbit pertengkaran, masing-masing mencabut pisau dan, sampai di sini badannya gemetar." Ia menyudahi ceritanya dengan perkataan, "Tuhan yang tahu, bagaimana kesudahannya. Tetapi saya lihat seorang jatuh berlumuran darah, dan..." "Siapa?" tanya Inem terkejut. "Orangnya saya tak kenal, tetapi darah menyemburi dari dadanya dan ia berteriak, 'Tolong! Tolong! Saya kena tikam.'" "Engkaukah yang menikam dia?" tanya Inem tergagap-gagap. "Saya tak tahu. Entah benar, entah tidak. Pikiran saya tak terang waktu itu,
karena saya mabuk. Ketika saya melihat darah barulah saya ingat. Dengan gemetar ketakutan, ia menyambung ceritanya, kalau-kalau pisau saya yang mengenai dia. Ketika itu pikiran si Bertes amat kalang kabut. Segala ingatannya yang baik, yang masih ada tersimpan di dalam otaknya, berperang dengan setan, yang menyengkeram dia dengan kukunya selama ini. Setan itu memimpin dia ke lembab dan jurang yang berduri, ke dalam neraka dunia. Celaka yang ditanggung dan merusak diri seseorang belum seberapa, kalau hanya badan saja yang mendapat susah. Tetapi betapakah celakanya kalau jiwanya juga terganggu. Kebiasaan serupa itu takkan habis di dunia ini saja tetapi di hari akhir, siksaan yang pedih dan lebih ngeri akan ditanggungnya. Sungguh pun demikian, betul juga perkataan, tiap-tiap celaka ada gunanya. Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, menurunkan susah dan celaka atas hambanya untuk memimpin mereka ke jalan yang baik, yang membawa hambanya ke tempat yang elok dan permai. Di sana tersedialah untuk mereka yang beriman jannah Firdaus, tempat mengeringkan air mata dan tempat bahagia yang kekal. Waktu itu perasaan Bertes sudah lain. Ia sangat menyesal karena perbuatannya selama ini. Ia bersumpah takkan lagi mencoba meneguk minuman celaka itu barang setitik jua pun. Perkataan si Mina, istrinya yang dahulu, masih terngiang-ngiang di telinganya. Bertes! Bertes! Belumkah engkau sadar akan kesesatanmu? Jangan kau lupakan anak yang dua itu. Ingatlah, kecelakaan yang hebat menantikan dirimu. Ucapan itu berulang-ulang terdengar. Karena itu sebentar-sebentar ia berpikir, kalau-kalau benarlah pisau saya yang mengenai orang itu. Teriak dan pekik orang yang luka itu masih kedengaran juga olehnya. Terbayang dalam angan-angannya pisaunya berlumuran darah. Tetapi teringat pula olehnya, bahwa orang yang kena tikam itu jauh dari tempatnya, ketika orang itu jatuh. Karena itu pikirannya menjadi senang sedikit. Sungguh pun begitu hatinya selalu berdebar-debar. Tapi suara gemerasak di muka pintu, tiap gerak barang sesuatu di dalam rumah itu, menarik perhatian dan menakutkan si Bertes benar. Sebab, sangkanya yang kedengaran itu tentu suara polisi yang datang hendak menangkap dia. Demikian halnya sampai cahaya dini hari masuk ke dalam rumah. Melihat hari mulai siang agak senanglah hati si Bertes karena harapannya hidup lagi. Orang tentu takkan mencari dia, dan kawan-kawannya rupanya tiada menyebut namanya. Tapi kalau mereka menuduh saya, ambau. Tentu saya ditangkap dan sudah tentu saya dijatuhi hukuman berat dan barangkali. Ketika itu teringat ia akan anaknya. Orang-orang tentu nanti memaki-maki anaknya, si Johan dan si Jamin, dan mengatakan, anak pembunuh. Aduh. Keringat dingin membasahi seluruh badannya. Ia mengeluh sambil menarik napas panjang. Di mana si Jamin? Tanyanya, karena ia tak melihat anaknya itu dalam rumah. Si Inem yang duduk termangu-mangu di depan meja, tak menjawab. Di mana si Jamin? Tanya Bertes sekali lagi, sambil bangkit lalu meninggalkan tempat tidurnya. Saya tak tahu, jawab si Inem, kemarin malam ia lari. Memang ia sudah bandel, kerap kali dia begitu. Si Jamin tak lari, tapi dia dipaksa pergi meminta-minta, kata si Johan dari sudut bilik sambil menunjuk kepada mak tirinya dengan berani. Tutup mulut, bentak si Inem sambil menghadapkan muka bengis kepada si Johan. Kemudian ia berkata kepada suaminya, jangan percaya bicara anak-anak. Si Jamin memang kerap kali lari dengan tak setahu saya. Tetapi dalam berkata itu si Inem mukanya berubah, sehingga nyatalah pada si Bertes, bahwa istrinya berkata bohong. Timbullah perasaan sedih dan malu dalam hati laki-laki itu. Sudah begitu jauh ia tersesat, sehingga ia tidak melindungi kedua anaknya itu dari siksaan si Inem, yang selalu berbuat sekehendak hatinya atas kedua anak itu. Sejurus lamanya ia termenung, mengingatkan, di manakah gerangan si Jamin? Tiba-tiba terbitlah nafsu amarah dalam hatinya. Ia melompat, menangkap si Inem dengan tangan kirinya, sambil mengancam dengan tinju kanannya. Ia berkata marah, perempuan kurang ajar. Apa yang kau perbuat dengan anak-anakku? Kalau kuturutkan panas hatiku ah. Hai, engkau hendak membunuh aku pula? Kata si Inem, baik, bunuhlah. Tak ada orang yang akan melarang. Si Bertes terkejut. Ia teringat perkelahian di pasar Senen semalam. Sekalian tulang sendinya berasa lemah, tidak berdaya lagi. Dilepaskannya leher si Inem, sambil merebahkan diri kembali ke tempat tidur. Marah, takut, sesal, sedih dan malu menyiksa jiwanya, sehingga si Bertes menjadi lemah lesu. Marah melihat kelakuan istrinya. Takut memikirkan akibat perkelahian tadi malam itu. Menyesal mengenangkan perbuatannya selama ini. Istrinya yang dulu meninggal dunia, karena dia juga. Sedih hatinya mengenangkan azab yang diderita anak-anaknya. Dan malu memikirkan segala kesalahannya. Si Bertes sadar, bahwa dari dia sendirilah asal segala bencana yang telah menimpa rumah tangganya. Kini bertukarlah pikirannya yang buruk, yang selama ini bersarang di dalam dadanya, dengan pikiran yang baik. Ia seolah-olah mendengar suara istrinya yang baik hati, yang telah meninggal itu, berseru-seru, Bertes, peliharalah anak kita baik-baik. Hentikanlah minuman itu dan janganlah lupa. Akan Tuhan. Tangis terseduh-seduh kedengaran dari tempat tidur si Bertes.
Sekali-sekali terdengar ia menampar dada menyatakan sesalnya. "Mengapa ayah menangis?" tanya si Johan. "Jangan ayah susah memikirkan si Jamin. Nanti ia datang juga, sebab ia sudah berjanji tak akan meninggalkan saya." "Ya Tuhan," ucap si Bertes, "sesungguhnya lah saya seorang jahat yang terkutuk. Mari Johan, mulai hari ini engkau dan abangmu Jamin ayah pelihara sebaik-baiknya." Dengan gemetar si bapak memeluk anaknya, karena dalam hatinya telah timbul rasa cinta kepada anaknya itu. Si Johan belum pernah melihat bapaknya berlaku demikian. Ia mundur seolah-olah takut. "Takutkah Johan melihat ayah?" tanya si Bertes dengan suara lemah lembut. Si Johan tak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Bapak itu mencium anaknya berulang-ulang dan si Johan pun mendekap leher bapaknya, sambil duduk di pangkuan. Semakin nyalalah cinta si bapak. Ketika itu tampak oleh si Bertes pipi anaknya yang kurus dan bibirnya yang pucat itu. Berulang-ulang ia berkata, "Kasihan anakku, engkau tak dapat pemeliharaan yang baik dari ayahmu, lebih melarat dari anak yang tak beribu bapak." Baru sekarang ia melihat. Ia mengerling si Mam duduk dekat meja dengan termenung. "Perempuan ini yang mengaramkan aku di lautan dalam," katanya sambil bersungut-sungut. "Kalau begitu, si Jamin tak mesti pergi meminta-minta lagi." "Ayah?" tanya si Johan, sambil melihat muka bapaknya. "Tidak. Sekali-kali tidak. Nanti ayah bekerja, mencari uang." Seketika itu juga Bertes diam, karena kedengaran ada suara di pintu. "Jangan bilang apa-apa Johan," kata si Bertes, lalu melompat ke tempat tidurnya. Si Ine masih duduk termangu-mangu karena bingung. Buka pintu. Orang memanggil dari luar dengan nyaring dan keras. Si Inem terkejut. Badannya gemetar ketakutan. Lalu ia membukakan pintu. Seorang komisaris polisi dengan beberapa orang polisi masuk ke dalam rumah. "Lakimu bernama Bertes?" tanya komisaris itu kepada si Inem, sambil melihat dengan mata yang tajam. Ya, Tuan," jawab si Inem gugup, tetapi dia tidak bangun-bangun. "Coba tuanku tengok, ada di kamar," katanya lagi, seraya menunjuk kepada si Bertes yang tidur berselubung selimut menutup mukanya. "Dia tidak keluar semalam?" tanya komisaris mengulang perkataan si Inem. "Ehem, tapi itu tidak saya tanyakan." "Hai sobat, duduk dulu sebentar," kata seorang polisi sambil membangunkan si Bertes. Si Bertes pun duduk perlahan-lahan, giginya gemeletup, seluruh badannya gemetar sebagai orang demam dan mukanya pucat. "Apakah engkau turut berkelahi semalam di kafe pasar?" "Senin?" tanya komisaris. "Tidak Tuan," jawab Bertes. Kata, "tidak" itu hampir tak kedengaran. Karena itu nyatalah kepada komisaris yang cerdik itu, bahwa kata, "tidak" itu seperti kata, "ya" juga artinya. "Ayo, bawa dia," kata komisaris, sambil menoleh kepada polisi yang berdiri di belakangnya. Si Inem bersumpah-sumpah mengatakan, bahwa suaminya sudah 2 hari tak keluar-keluar. Tetapi perkataannya itu tak diindahkan komisaris polisi. "Jangan ribut. Nanti engkau juga kusuruh bawa ketutupan," kata komisaris polisi marah-marah. Kepada Bertes ia berkata, "Kalau engkau tak melawan, engkau boleh berjalan sesenangmu, tetapi kalau bertingkah engkau kusuruh belenggu." Sebelum ia berjalan keluar si Bertes menghampiri si Johan, yang berdiri di sudut dengan takut dan heran. Dengan kedua belah tangan ia memeluk anaknya itu, lalu diciumnya berulang-ulang. Siapa tahu apa yang akan terjadi di belakang hari. Entah inilah barangkali penghabisan kali ia melihat muka anaknya, yang sekian lama tidak diindahkannya itu. Pikiran itu menghancurkan hatinya, sebagai diiris-iris dengan sembilu. "Sampaikan peluk cium ayah kepada abangmu si Jamin," katanya sambil melepaskan si Johan dari pelukannya. Suaranya putus-putus, karena menahan sedu tangisnya. Air matanya bercucuranlah mengenangkan anaknya berdua itu. Kepada si Inem sepatah pun ia tak berkata. Jangankan berkata, memandang muka si Inem pun ia tak mau. "Perempuan berdebah inilah yang menjahanamkan kami anak beranak," katanya di dalam hati, seraya berjalan keluar, diiringkan polisi. Bertes dibawa ke kantor polisi akan ditahan selama perkara pembunuhan itu dalam pemeriksaan. Ramailah orang sekampung Taman Sari berkumpul-kumpul di depan rumah membicarakan kejadian itu. "Begitulah kesudahannya orang yang selalu menurutkan nafsu jahat," kata seorang tetangga. "Ya, dulunya ia baik sekali," jawab yang lain. Seorang perempuan mencampuri percakapan itu, seraya berkata, "Ah, kasihan anaknya yang berdua itu. Istrinya yang sekaranglah yang merusak hidupnya. Kalau orang peminum dan pemadat bagaimana takkan melarat kesudahannya. Saya rasa ia tak kuasa lagi mengubah keburukan itu." Sementara itu, si Jamin pun tibalah di rumah. Ia berjalan tergopoh-gopoh. Bungkusan berisi pakaian buruk dan roti bagi adiknya disandangnya di bahu. Sesampai di halaman didengarnya orang menceritakan segala hal yang terjadi tadi pagi itu. Ia terkejut, meskipun selama ini ia merasa sebagai tak mempunyai bapak, tetapi kabar itu menerbitkan juga masyghul hatinya. Setelah sampai ia di rumah,
Si Inem menyambut dia dengan perkataan, "Baru sekarang engkau pulang berdebah?" Si Jamin tak menjawab, ia meraba kantungnya dan memberikan uang 50 sen yang diperolehnya itu. "Wah, bagus betul pakaianmu. Dari mana engkau dapat?" tanya si Inem, sambil memperhatikan si Jamin dari kepala sampai ke kaki. Si Jamin segera menceritakan hal ihwalnya. Setelah ia bercerita si Inem berkata girang, "Ayo, tanggalkan lekas. Pakai bajumu yang lama." Si Jamin melihat ibunya dengan mata tajam, serta menjawab dengan pendek, "Tidak mau." "Tidak mau? Bukan main berani engkau sekarang. Engkau pikir orang mau memberi sedekah, kalau engkau berpakaian bagus-bagus sebagai anak orang kaya?" Si Jamin menjawab ia tak suka lagi meminta-minta, karena kurang baik menurut perkataan Nyonya Kong Sui. "Jangan banyak mulut," kata si Inem, sambil berteriak. "Ayo buka lekas. Kalau tidak nanti aku." Si Inem tidak menyudahkan perkataannya, melainkan mengulurkan tangan hendak membuka pakaian si Jamin. Anak itu melawan sekuat-kuatnya. Tetapi ia tak kuat menahan serangan perempuan bengis itu. Si Johan yang sedang makan roti bawaan abangnya, mendekati si Jamin, hendak membantu. Tapi tak berhasil. Baju itu pun terbuka juga dengan paksa. Si Jamin memasukkan kedua belah tangan ke kantung celananya, supaya celananya jangan dapat ditanggalkan si Inem. Tiba-tiba teraba olehnya sebuah benda yang keras, seperti cincin. Ya, betul cincin. Matanya licin dan pemegang permata itu bersegi. Ya, benarlah, benda itu cincin kepunyaan Kong Sui. Kong Sui rupanya lupa mengeluarkannya dari kantung celana itu. Sedang ia memegang-megang cincin itu, ia mencari akal, supaya celananya jangan sampai tanggal dan supaya cincin itu jangan tampak oleh matirinya. Dengan suara lembut ia berkata, "Biarlah celana ini saya pakai dulu. Nanti petang saya pergi lagi meminta-minta." Sementara itu si Inem mengamat-amati celana si Jamin. Dan berpikir di dalam hatinya, celana itu masih baru, kalau dijual kepada tukang barang tua tentu laku 50 sen. "Baik, pakailah celana itu dulu, tapi nanti sore engkau harus pergi dan kalau engkau tidak membawa uang, tidak boleh lagi engkau pakai celana itu," kata si Inem, dengan suara merengus. Si Jamin tak menjawab. Lah berpikir, lebih baik jangan membantah, supaya pertengkaran jangan berpanjang-panjang dan cincin itu jangan sampai ketahuan oleh si Inem. Pikirannya sudah tetap akan pergi mengembalikan cincin itu kepada Kong Sui. Ketulusan dan keikhlasan yang ditanamkan ibunya dalam hatinya mengatakan, ia harus berbuat demikian. Betul celana itu telah diberikan orang kepadanya, tetapi cincin itu tidak. Sesudah Inem pergi ke belakang dan si Johan duduk dengan riangnya, sebab abangnya boleh memakai celana itu, si Jamin pun mengeluarkan cincin itu dari dalam kantungnya, lalu diamat-amati. Cincin itu kecil, permatanya hidup berkilau-kilau. Pada sangka si Jamin tak boleh tidak barang itu mahal harganya, apalagi karena yang punya orang kaya. Berulang-ulang dihadapkannya mata cincin itu ke muka jendela untuk mengamatinya. Tiba-tiba dengan tak disangka-sangka cincin itu dirampas dari tangannya oleh si Inem, yang datang dari belakang tak setahu si Jamin. "Bagus," katanya sambil memperhatikan cincin itu. "Pantaslah engkau tak mau membuka celana itu, cincin inilah rupanya yang engkau sembunyikan. Dari mana engkau dapat?" Si Jamin amat terkejut, mukanya pucat. Dengan mata tajam karena marah, ia memandang si Inem serta berkata dengan tenang, "Bukan saya yang punya, tetapi Nyonya Kong Sui, yang memberi pakaian itu." Rupanya Nyonya itu tidak tahu bahwa dalam kantung celana ada cincin. "Kalau tadi saya tahu ada cincin itu, tentu sudah saya kembalikan kepada yang punya. Berikanlah kembali supaya saya pulangkan sekarang juga." Sambil berkata itu si Jamin mengulurkan tangannya. "Pulangkan?" jawab si Inem dengan tersenyum. "Apa gunanya engkau pulangkan? Yang sudah diberikan bukan punyanya lagi." Lalu si Inem menyimpan cincin itu ke dalam kantung kutangnya. Si Jamin berteriak, lalu melompat hendak merebut cincin itu kembali. Tak teringat olehnya bahwa perempuan itu lebih kuat daripadanya. Melihat itu si Inem sangat marah. Si Jamin ditolaknya kuat-kuat, sehingga anak itu terpelanting ke pojok. Di sana ia terduduk menangis terseduh-seduh. Dalam hati perempuan itu tak ada perasaan iba kasihan kepada siapapun juga. Tujuan hidupnya lain tidak hanya hendak menyenangkan diri, meracuni badan, hati dan jiwanya. Lain dari itu tak dipedulikannya. Meskipun orang mengata-ngatai dia, tiada didengarkannya. Pendeknya tiadalah mengindahkan apapun, asal saja ia dapat memuaskan hawa nafsunya dengan candu dan minuman keras. Si Jamin dengan adiknya menangis karena bingung memikirkan cincin itu. "Apakah nanti persangkaan Nyonya yang baik budi itu kepada saya, sebab tak saya pulangkan cincinnya?" pikir si Jamin berulang-ulang. Ia sedih karena tak dapat mengembalikan dan marah melihat kelakuan si Inem. "Pencuri, pencuri!" serunya sambil mengamankan tinju ke arah pintu, tempat si Inem keluar. "Bang, jangan abang menangis," kata si Johan membujuk-bujuk si Jamin. "Di mana abang semalam? Siapa Nyonya itu?"
Diceritakan oleh si Jamin tentang Kong Sui dua laki istri itu dan pertolongan mereka kepadanya. Sedang ia berkata-kata itu, air mukanya yang muram tadi berubah menjadi jernih dan berseri. Ia teringat akan budi basa laki istri yang pengasih penyayang itu. Matanya bercahaya-cahaya, memikirkan kesenangan yang diperolehnya waktu di rumah Kong Sui laki istri. Kemudian ia berkata, "Nyonya itu melihat kepada saya dengan muka yang ramah tamah, tak ubahnya dengan ibu kita yang sudah meninggal. Tetapi engkau tentu tidak tahu, karena engkau masih kecil, ketika ibu meninggal. Nanti kita pergi bersama-sama ke Pasar Senen, supaya engkau dapat melihat sendiri kedua laki istri yang baik itu. Mereka menyuruh saya datang bila saya mau saja." Sesudah bercerita itu si Jamin menangis pula. Si Johan yang mendengar cerita abangnya dengan mulut ternganga, bertanya keheran-heranan, "Apalagi yang abang tangiskan?" "Cincin itu," jawab si Jamin sambil terseduh-seduh, "kalau tidak dengan cincin itu saya tidak berani pergi ke sana." "Janganlah abang bersusah hati," kata si Johan, "nanti kalau ayah pulang, kita suruh mintakan cincin itu kepada Mak Inem. Ayah bukan main baiknya tadi malam. Saya dipeluk dan diciumnya." Si Johan berceritalah kepada abangnya, apa yang terjadi malam itu dan bagaimana orang membawa ayahnya. Si Jamin bertanya dalam hati, betulkah pikiran ayah sudah berubah? Tetapi, ia tidak yakin, sebab cerita adiknya itu kurang terang. Tambahan pula sekalian yang dikabarkannya tidak menarik hati, karena sudah lama ia memandang dirinya sebagai anak piatu yang tidak beribu berbapak. Dan lagi pikirannya melayang ke toko obat di Pasar Senen saja.